Seorang bocah ditendang, dijuluki si buta dari kampung, karena mata kirinya cacat. 10 tahun kemudian, ia menjadi sniper elit dengan akurasi mematikan. Tugas terberatnya tiba, membidik perampok bank dari jarak 1 kilometer. Saat teleskopnya fokus, wajah targetnya terlihat jelas. Itu adalah wajah orang yang dulu merundungnya. Assalamualaikum sahabat Medha Karuna, semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Kelas 11 MIPA 3. 3 baris bangku dari belakang, di sudut yang selalu gelap karena tertutup bayangan papan tulis yang miring, Hendra duduk meringkuk. Usianya baru 17 tahun, namun beban di bahunya terasa seberat batu bata. Ia tidak membawa tas yang berisi batu, hanya membawa tas kain lusuh berisi buku-buku IPA, dan sebuah cacat permanen yang membuat hidupnya terasa seperti berada di neraka. Mata kirinya, bukan kebutaan total. Sejak lahir, kornea mata kirinya berawan, menyisakan pandangan buram, penuh distorsi cahaya, dan hanya sanggup menangkap siluet. Dunia baginya miring, kabur, dan tak seimbang. Namun, di SMA Negeri Tunas Bangsa yang ironisnya seharusnya menumbuhkan harapan, mata kirinya adalah tiket sekali jalan menuju isolasi dan perundungan. Jam istirahat baru berdentang 2 kali. Udara di dalam kelas terasa pengap dan berbau keringat, bercampur aroma debu kapur yang melayang. Sebagian besar siswa berhamburan keluar, menyerbu kantin atau lapangan basket yang bising. Hendra, seperti biasa, memilih bertahan, berpura-pura serius membaca diktat biologi yang sebenarnya tak mampu ia fokuskan. Cek, cek. Halo, si buta dari kampung. Suara itu, tipis, melengking, namun dipenuhi nada kekuasaan, selalu berhasil membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Suara itu milik Lucky, laki-laki kurus, berpostur menjulang, dengan rambut yang selalu klimis dan senyum miring yang mengejek. Lucky tidak pernah sendirian. Di belakangnya, selalu ada Genta dan Bima, 2 pengikut yang tertawa keras tanpa benar-benar tahu apa yang lucu. Hendra menarik napas panjang, mencoba mengabaikan, mencoba menjadi tak terlihat. Strategi yang tidak pernah berhasil. Hei, Budiman. Lucky berjalan mendekat, langkahnya santai, seperti predator yang baru melihat mangsa terikat. Kok diam? Tumben. Biasanya sudah siap dengan jurus tampang melas. Buku biologi Hendra ditarik tiba-tiba. Tawa Genta dan Bima meledak. Jangan, Luke, bisik Hendra. Suaranya tercekat. Ia mencoba merebut kembali buku itu. Gerakannya canggung, kaku, karena ia harus memutar seluruh kepalanya hanya untuk memastikan ia fokus pada bayangan Lucky yang kabur di sisi kirinya. Itu adalah kesalahan fatal. Lucky mendorong bahu Hendra keras-keras. Tubuh Hendra yang kurus terdorong hingga menabrak dinding kayu di samping jendela. Pandangannya berputar, dan nyeri tumpul langsung menjalar dari bahu hingga lengan. Lihat, guys, ujar Lucky, membalik-balik buku biologi dengan jijik. Dia ini ngotot pintar. Mau kuliah kedokteran, katanya. Bagaimana mau bedah? Matanya saja rusak, nanti pasiennya mati karena jahitannya miring. Ledakan tawa itu menusuk telinga Hendra lebih tajam dari tusukan peniti. Aku sudah bilang, jangan sentuh. Suara Hendra berubah. Ia tidak lagi memohon, ia memerintah. Ada kemarahan murni yang terpendam, kemarahan yang tidak hanya lahir hari ini, tetapi telah terakumulasi sejak ia menginjakkan kaki pertama di sekolah sialan ini. Hendra bangkit, cepat, namun tidak terarah. Ia menyambar pena yang ada di meja dan mengarahkannya ke depan, lebih sebagai perlawanan insting daripada serangan terencana. Lucky hanya tergelak. Baginya, Hendra adalah permainan yang mudah ditebak.
Dengan gerakan yang terlalu cepat untuk ditangkap mata kanan Hendra yang normal, Lucky menggeser tubuhnya sedikit ke samping, menghindari ujung pena. Truk! Sebuah tendangan keras mendarat di tulang kering Hendra. Tendangan itu tidak kuat, tetapi sangat tepat sasaran. Hendra tersungkur, merasakan nyeri menjalar dari lutut ke bawah. Ia meringis. Melawan, ya? Sudah kubilang, buta itu ya buta. Jangan sok jago. Lucky menendang sekali lagi, kali ini lebih pelan, hanya untuk memperjelas dominasinya. Ia menunjuk mata kiri Hendra. Itu cacat. Terima saja. Hendra merasakan air matanya mendesak keluar, tetapi ia menahannya kuat-kuat. Ia menarik dirinya ke posisi duduk, merangkul lututnya yang berdenyut. Ia benci Lucky. Ia benci Genta. Ia benci Bima. Namun, yang paling ia benci adalah dirinya sendiri yang tak mampu berbuat apa-apa. Lucky merasa puas, menjatuhkan buku biologi itu ke lantai dan menginjaknya sekali sebelum berbalik menuju pintu kelas. Ayo, guys. Biarkan si Budiman berkaca dengan bukunya sendiri. Jangan sampai terlambat masuk. Nanti dia tidak bisa melihat papan tulis. Ejek Lucky, disambut tawa serentak. Setelah mereka menghilang, keheningan kembali merayapi kelas. Hendra tetap duduk di lantai dingin. Ia tidak menangis. Ia hanya memandang keluar jendela, ke arah langit biru yang cerah, kontras dengan kegelapan yang ia rasakan. Ia meraba tulang keringnya yang membiru, lalu menyentuh mata kirinya. Cacat ini bukan sekadar kekurangan fisik. Ini adalah hukuman yang ia terima setiap hari. Namun, di tengah rasa sakit dan isolasi itu, sebuah janji terukir di dalam hatinya, tajam dan dingin. Suatu hari nanti, bisiknya pelan, bergetar, aku akan membalas semua ini. Ia bangkit perlahan, mengambil buku biologi yang tergeletak di lantai, membersihkan jejak sepatu Lucky dengan hati-hati. Ia kembali ke bangkunya, duduk tegak, dan memaksa mata kanannya yang sehat untuk fokus pada bab evolusi, bab yang membahas adaptasi dan seleksi alam. Hendra tahu, agar bertahan, ia tidak bisa hanya melawan secara fisik. Ia harus beradaptasi. Ia harus menemukan satu kelebihan yang bisa melampaui kekurangan besarnya. Di sudut kelas yang gelap itu, remaja 17 tahun itu mulai merangkai rencana. Rencana yang sangat lambat, sangat rahasia, dan sangat mematikan. Setiap sore, setelah drama di sekolah usai, rumah menjadi satu-satunya tempat Hendra bisa bernapas. Namun, ketenangan itu hanya bisa ia temukan di satu tempat. Loteng tua yang pengap, berdebu, dan nyaris terabaikan. Loteng itu bukan sekadar gudang barang bekas. Itu adalah benteng pertahanan Hendra. Loteng itu panas di musim kemarau dan dingin menusuk saat hujan. Hanya ada satu jendela kecil yang tertutup lumut, membiaskan cahaya sore yang kuning pucat. Disinilah insting supernatural Hendra muncul. Di sana tersembunyi sebuah busur panah sederhana yang terbuat dari kayu, hadiah dari mendiang kakeknya, seorang pensiunan guru olahraga yang gemar memanah. Di loteng itu, tidak ada Lucky, tidak ada tatapan menghakimi, dan yang terpenting, tidak ada keharusan untuk melihat sempurna. Memanah adalah aktivitas yang aneh. Ia membutuhkan fokus mata kanan yang sangat tajam, dikombinasikan dengan perhitungan jarak, sudut, dan hembusan angin yang dilakukan otak secara otomatis. Meskipun penglihatan kirinya buram, entah bagaimana, insting akurasi Hendra mengambil alih. Ketika ia memegang busur, dunia yang miring itu terasa lurus dan berada di bawah kendalinya. Targetnya sederhana, selembar kertas yang ditempel di tumpukan karung goni bekas di ujung loteng. Jaraknya hanya 10 meter. Namun tantangan sebenarnya adalah bagaimana memanah dalam kegelapan remang-remang dengan busur seadanya. Sore itu, kaki Hendra masih nyeri akibat tendangan Lucky. Ia memposisikan diri, merangkai anak panah, dan menarik tali busur. Tubuhnya menegang. Ia memejamkan mata kiri yang cacat, membiarkan mata kanannya memimpin. Bukan hanya mata yang bekerja. Ia merasakan tali busur itu, kekuatan tarik otot punggung dan bisepnya, hingga suara desah napasnya sendiri. Fokus. Ketenangan. Nolkan semua. Gumamnya,
mengulangi mantra yang selalu diucapkan kakeknya. Ia melepaskan. Wuth! Anak panah itu melesat. Tepat di tengah. Titik merah kecil yang ia gambar dengan spidol tertembus tanpa meleset sedikit pun. Hendra tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus sejak pagi hari. Ini adalah kemenangan kecil yang tidak diketahui siapapun, namun vital untuk menjaga kewarasannya. Kemenangan yang ia dapatkan bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena ketepatan dan kesabaran yang luar biasa. Ia membalik kertas target, dan kini terpampanglah ratusan lubang bekas panahan. Kebanyakan lubang-lubang itu berkumpul di satu titik, seolah-olah hanya satu anak panah yang menembus berulang kali. Ini adalah bukunya. Bukan buku biologi yang diinjak Lucky, melainkan buku statistik akurasinya. Di dinding loteng yang kusam, Hendra memasang papan tulis kecil. Papan itu dipenuhi coretan angka, grafik, dan rumus-rumus sederhana tentang kecepatan peluru, aerodinamika, dan perhitungan angin. Sejak ia tahu bahwa memanah adalah tentang mengalahkan faktor luar, gravitasi dan angin, Hendra mulai terobsesi. Ia mendokumentasikan setiap kali angin berdesir dari jendela kecil dan bagaimana itu memengaruhi bidikannya. Jika tendangan Lucky adalah angin kencang, pikirnya, saat ia mengambil kembali anak panah, aku harus mencari tahu sudut kemiringan untuk mengalahkannya. Namun, obsesi terhadap panahan tidak cukup untuk mengubah realitas di sekolah. Keesokan harinya, Hendra datang ke sekolah dengan tekad baru. Ia telah berlatih fokus dan ketenangan di loteng. Ia memutuskan untuk mencoba melawan Lucky dengan cara yang berbeda. Bukan dengan adu fisik, melainkan dengan kontrol diri dan kecepatan reaksi, prinsip yang sama saat ia melepaskan busur. Saat istirahat kedua, Lucky kembali datang. Kali ini, ia menyenggol tempat minum Hendra hingga air tumpah dan membasahi buku catatan. UPS. Maaf, Hendra. Tidak sengaja. Mataku normal, jadi aku tidak melihat, kata Lucky, penuh sindiran. Biasanya, Hendra akan langsung bangkit dengan marah. Kali ini, ia menarik napas dalam-dalam, menghitung dalam hati, 3 detik fokus. Ia melihat Lucky, bukan dengan mata dendam, melainkan dengan mata penghitung jarak, prinsip memanah yang ia latih. Ia bangkit, mengambil buku yang basah, dan berkata dengan suara datar, tumpahan air itu akan membuatmu mendapat karma, Luke. Aku tak perlu melawanmu. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Genta dan Bima tertawa geli. Wah, si Budiman mulai sok filosofis. Karma, tendang saja, Luke, biar dia sadar. Lucky merasa terhina. Perlawanan verbal itu lebih menyakitkan daripada perlawanan fisik. Ia benci ketenangan itu. Ia benci mata kanan Hendra yang menatapnya tanpa gentar. Lucky mendekat, tangannya terangkat siap untuk menampar. Itu adalah momen krusial. Hendra bereaksi dengan refleks yang dilatih busur, cepat, tetapi minimalis. Ia tidak menangkis. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit ke samping, secepat kilat, persis saat tangan Lucky nyaris menyentuh pipinya. Tamparan Lucky hanya menyerempet udara. Lucky terkejut. Itu adalah kali pertama Hendra menghindari serangan tanpa terlihat kaku. Kau menghindar. Lucky menggeram, wajahnya merah padam karena dipermalukan di depan teman-temannya. Ia melayangkan pukulan kedua, kali ini ke perut. Hendra mencoba meniru gerakan minimalis yang sama, tetapi ia lupa. Dalam panahan, fokus hanya perlu sepersekian detik. Dalam pertarungan, ia harus berkesinambungan. Buk! Pukulan itu telak mendarat di perut Hendra, membuatnya terbatuk, kehilangan napas. Refleks akurasi tidak mampu mengatasi perbedaan kekuatan otot dan ketahanan fisik. Ia tersungkur ke lantai. Lucky, puas, menatapnya dari atas. Kau cuma bisa menghindari sekali, Budiman, kata Lucky, kakinya siap menendang lagi. Pada akhirnya, kau akan selalu kalah. Saat Hendra merasakan nyeri itu menjalar ke seluruh tubuhnya, satu hal yang ia sadari. Latihan ketenangan dan akurasi di loteng itu tidak sia-sia. Ia mampu menghindar secepat busur dilepas. Namun, untuk menang,
Ia butuh lebih dari sekadar akurasi. Ia butuh kekuatan yang nyata. Saat Lucky, Genta, dan Bima pergi sambil tertawa, Hendra berbaring di lantai, memejamkan mata kanannya, lalu mencoba merasakan kembali ketenangan yang ia latih di loteng. Kekuatan, Lu. Aku butuh kekuatan untuk menandingi instingku. Tunggu saja. Di kepalanya, ia mulai mengubah perhitungan. Bukan lagi tentang perhitungan angin untuk anak panah kayu. Sekarang, ini tentang perhitungan yang lebih kompleks. Perhitungan untuk mengubah daging dan tulangnya menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih cepat, dan tak terhindarkan. Cacat fisik telah memberinya musuh. Dan kini, musuh itu memberinya tujuan yang teramat jelas. Ketidakberhasilan Hendra melawan Lucky dengan hanya mengandalkan refleks di depan kelas menjadi cambuk yang tak henti-hentinya. Ia telah melihat sekilas potensi dirinya, kecepatan reaksi yang luar biasa, berkat pelatihan busur di loteng. Tetapi ia juga menerima kenyataan pahit, insting tanpa kekuatan adalah kesia-siaan. Kekurangan fisiknya menjadi target, dan Lucky tahu persis bagaimana cara menekannya. Minggu-minggu berikutnya menjadi kabut kelam bagi Hendra. Perundungan Lucky semakin sistematis dan kejam, seolah-olah Lucky mencium bau perlawanan yang baru. Tidak hanya ejekan, tetapi kini disertai sabotase dan intimidasi di luar area sekolah. Hendra dijebak, dicurangi, hingga barang-barangnya hilang. Tubuhnya mulai dipenuhi memar yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik seragam. Sore itu, Hendra berjalan pulang sendirian. Jalanan setapak di belakang pasar sepi, diselimuti bayangan panjang pepohonan. Ia sengaja mengambil jalan memutar, berharap menghindari Lucky yang sering mangkal di warung dekat perempatan. Namun, takdir memiliki rencana yang lebih buruk. Mau kemana? Pahlawan akurat. Suara itu datang dari belakang, diikuti langkah kaki yang cepat dan berat. Lucky, kali ini tidak sendirian, tetapi hanya ditemani Bima. Wajahnya tampak lebih keras dari biasanya. Ada aura putus asa dan kebosanan yang terpancar dari mata Lucky, seolah-olah ia sudah kehabisan ide untuk bersenang-senang. Hendra mempercepat langkah, darahnya berdesir dingin. Ia tahu situasi ini berbeda. Di lorong yang sepi ini, tidak ada saksi, tidak ada guru, tidak ada aturan. Berhenti, Hendra, bentak Lucky. Hendra tidak mengindahkan. Ia berlari. Namun, ia lupa, penglihatan kirinya yang buram seringkali salah memperkirakan jarak. Saat ia berbelok tajam di tikungan gang, kakinya tersandung gundukan tanah. Ia jatuh tersungkur. Sebelum ia sempat bangkit, Lucky sudah berada di atasnya. Lucky menjambak rambut Hendra dan membenturkan kepala Hendra ke aspal. Seketika, pandangan Hendra menjadi double, kabur di kiri, dan kini berkunang-kunang di kanan. Rasa sakitnya luar biasa, membuat kerongkongannya tercekat. "Kau pikir kau hebat dengan menghindariku di kelas?" desis Lucky, suaranya sangat dekat dan berbau rokok. "Kau pikir kau bisa lolos dari julukanmu?" Aku tidak pernah mengganggumu." Hendra terbata, mencoba berargumen, mencoba bernapas. "Justru keberadaanmu itu mengganggu." Lucky mengeluarkan semua frustrasinya. Ia tidak hanya merundung, ia ingin menghancurkan mental Hendra. Lucky mendorong Hendra ke dinding tembok usang. Bima berdiri di depan, menghalangi jalan keluar. Lucky merogoh sakunya, dan mengeluarkan sesuatu yang mengilat. Sebuah pisau lipat kecil. Bukan senjata besar, tetapi cukup untuk menimbulkan teror. Pandangan Hendra menajam, fokusnya kembali. Kali ini bukan untuk akurasi busur, melainkan untuk bertahan hidup. Ia melihat pisau itu bergetar di tangan Lucky, bukan karena Lucky takut, melainkan karena amarahnya yang tak terkontrol. "Hari ini kita buat garis batas, Hendra," Lucky menyeringai kejam. "Kau akan belajar apa artinya cacat yang sebenarnya." Pisau itu diayunkan. Hendra mencoba menghindar, lagi-lagi mengandalkan refleks terlatihnya, tetapi lorong itu terlalu sempit. Lucky tidak bertujuan membunuh. Ia hanya ingin melukai. Shred! Pisau itu menyayat cepat di bagian perut Hendra, tepat di bawah tulang rusuk. Luka itu dangkal,
namun cukup untuk membuat darah hangat membasahi seragam putihnya. Hendra menjerit pelan, bukan karena nyeri sayatan yang instan, tetapi karena kejutan bahwa ini sudah melampaui batas permainan. Lucky mundur selangkah, terkejut melihat darah. Wajahnya yang semula penuh amarah kini sedikit pucat. Bima, di belakangnya, tampak panik. "Sudah, Lu, sudah!" teriak Bima. Lucky menatap darah di pisau itu, lalu menatap Hendra yang kini memegangi perutnya. Wajahnya putih pasi. Mata kanan Hendra memancarkan kombinasi ketakutan, sakit, dan satu hal lagi, tekad yang membatu. "Ini hanya peringatan," kata Lucky terbata, mencoba terdengar tegas. Ia mengantongi pisau itu dan mendorong Bima untuk lari. "Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku." Hendra ditinggalkan sendirian di gang yang berbau anyir dan darah. Ia mencoba berdiri, merasakan pusing yang berdenyut-denyut di kepalanya. Luka di perutnya mulai terasa panas membakar. Ia harus pulang. Ia harus menutupi ini. Saat ia menyeret kakinya menembus kegelapan, Hendra tidak lagi memikirkan bagaimana cara melarikan diri atau memohon. Ia memikirkan pisau itu, gerakan Lucky, dan darahnya yang tumpah sia-sia. Inilah garis batasnya. Jika dulunya ia hanya ingin membuktikan dirinya tidak lemah, kini tujuannya berubah menjadi sesuatu yang brutal dan absolut. Ia tidak hanya ingin melampaui Lucky. Ia ingin Lucky menyesal pernah menyentuh satu helai rambut pun di kepalanya. Saat ia sampai di rumah, dengan susah payah ia membersihkan luka itu di kamar mandi loteng. Darah mengalir ke lantai. Ia menutupnya dengan perban seadanya. Di hadapan cermin buram di loteng, Hendra melihat dirinya. Wajahnya penuh lumpur, seragamnya robek dan berdarah, matanya bengkak. Ia menyentuh mata kirinya, lalu menyentuh sayatan pisau di perutnya. Ini bukan lagi perundungan. Ini adalah pernyataan perang. Malam itu, Hendra mengambil semua catatan akurasinya di dinding loteng, semua rumus angin, semua perhitungan. Ia tidak membuangnya. Ia hanya menambahkan satu baris lagi, ditulis dengan tekanan pena yang kuat. Rumus akurasi jiwa. Ia menyadari, ia harus meninggalkan sekolah itu, meninggalkan loteng itu, meninggalkan Hendra yang sekarang. Ia harus mengambil jeda, mengubah dirinya, dan kembali bukan untuk melawan, melainkan untuk menghukum. Malam itu, diiringi rasa sakit yang membakar di perutnya, Hendra membuat janji terakhir. Ia akan mengubah kekurangan fisiknya menjadi kelebihan yang fatal. Ia akan menggunakan instingnya yang abnormal untuk satu tujuan, melatih tubuhnya hingga ia menjadi manusia yang tak tersentuh, tak terkalahkan, dan mematikan. Keputusan telah dibuat. Kelulusan SMA bagi Hendra terasa hambar. Tidak ada kegembiraan atau perayaan. Yang ada hanyalah rasa lega yang dingin karena ia tidak perlu lagi berhadapan dengan lorong-lorong sekolah yang berhantu. Ia menghilang. Tanpa pamit pada teman-temannya, yang memang tak banyak, Hendra mendaftarkan diri pada pelatihan militer. Bukan sekadar pelatihan biasa, ia memilih program komando yang dikenal paling brutal dan paling eksklusif. Ia tidak mencari karir, ia mencari kawah candra di muka untuk menempa kembali dirinya. Lompatan waktu terjadi. 2 tahun berlalu setelah sayatan pisau Lucky. Hendra yang memasuki kamp latihan adalah remaja kurus dengan mata kiri yang selalu memandang miring. Hendra yang keluar dari kamp itu adalah sosok yang nyaris tak bisa dikenali. Pelatihan itu adalah neraka. Instruktur tak peduli dengan cacat fisik. Mereka hanya peduli pada ketahanan dan hasil. Malam pertama, Hendra sudah dihajar habis-habisan oleh tuntutan fisik yang melampaui batas normal manusia. Paru-parunya terasa meledak, otot-ototnya menjerit, dan ia sering muntah karena kelelahan ekstrim. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, kilasan darah di perutnya dan bayangan senyum mengejek Lucky muncul. Kenangan itu bukan beban, melainkan bahan bakar. Hendra membuat kontrak darah dengan dirinya sendiri. Rasa sakit fisik yang ia alami sekarang jauh lebih ringan daripada rasa sakit mental dan penghinaan yang ia terima di masa lalu. Ia memaksa dirinya lari puluhan kilometer dengan beban penuh, hingga lututnya terasa remuk. Ia memaksa dirinya berenang di air dingin, menghadapi hipotermia,
hingga ia lupa rasanya takut. Perlahan, tubuhnya merespons. Otot-otot yang dulu lembek kini keras dan padat, terbentuk di bawah kulitnya. Posturnya yang dulu canggung kini tegap dan kokoh. Refleksnya, yang sudah cepat karena panahan, meningkat drastis berkat latihan bertarung jarak dekat. Para instruktur mulai memerhatikan keanehan pada Hendra. Fisiknya mungkin tidak sekuat yang lain, tetapi ia memiliki daya tahan mental yang abnormal. Dan yang paling mengejutkan adalah kemampuan menembaknya. Pelatihan menembak jarak jauh menjadi panggung Hendra. Saat pertama kali memegang senapan laras panjang yang asli, Hendra merasa seperti kembali memegang busur di loteng tuanya. Prinsipnya sama, ketenangan, fokus, dan perhitungan angin. Ia menembak dengan mata kanan yang setajam elang, sementara mata kirinya yang cacat ia biarkan terpejam, meniadakan distorsi. "Kau yakin bisa membidik sejauh ini dengan satu mata?" tanya Sersan Mayor Harun, seorang veteran yang terkenal galak dan skeptis, saat pelatihan menembak 500 meter. Hendra hanya mengangguk tipis. Ia memposisikan diri. Ia tidak hanya menghitung kecepatan angin, ia merasakan tarikan angin pada kulitnya. Ia tidak hanya melihat target, ia menghitung getaran jantungnya sendiri. Ia menunggu momen, jeda tipis di antara dua denyut jantung, untuk menarik pelatuk. Dor! Peluru itu melesat. Bunyinya memekakan telinga. Jatuhnya peluru di target itu selalu sama, tepat di tengah. Bullseye berulang kali. Sersan Harun terdiam. Ia telah melatih ratusan prajurit, tetapi akurasi seperti ini, ketepatan yang nyaris tanpa celah, terlepas dari kondisi fisik dan mental, adalah hal yang mustahil. Itu bukan sekadar hasil latihan. Itu adalah bakat alami yang abnormal. Bagaimana kau melakukannya, prajurit? Sersan Harun bertanya, suaranya kini dipenuhi kekaguman yang langka. Hendra menjawab datar, tanpa emosi. "Saya menghitung, Sersan. Saya merasakan pergerakan target. Mata kiri saya mungkin rusak, tapi otak saya belajar mengimbangi." Ia tidak berbohong. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun melatih otaknya untuk mengoreksi pandangan yang miring. Dan kini, kemampuan itu menjadi keunggulan fatal. Ia tidak melihat dunia secara utuh, tetapi ia melihat celah yang tak dilihat orang lain, celah di antara pergerakan angin, celah di antara getaran tubuh, celah di antara waktu dan ruang. Hendra mulai dijuluki si Terminator akurat oleh rekan-rekannya, namun ia tetap pendiam dan terisolasi. Ia tidak mencari teman, ia hanya fokus menyempurnakan dirinya menjadi mesin penembak jitu. Di tengah latihan yang keras itu, satu-satunya penghiburan Hendra adalah surat kabar lama yang ia selundupkan. Ia ingin tahu kabar Lucky. Apakah perundung itu sudah berubah? Apakah ia sudah menjalani hidup normal? Sebuah artikel kecil tentang kasus perampokan toko kecil di pinggiran kota membuat hati Hendra mencelos. Deskripsi pelaku, seorang pria kurus, tinggi, agresif, membuat ingatannya langsung tertuju pada Lucky. Lucky tidak berubah. Ia tidak menemukan garis batasnya. Ia terus meluncur ke bawah. Membaca berita itu, Hendra tidak merasakan dendam yang membara seperti dulu, melainkan kepuasan yang dingin. Ia telah memilih jalan pendakian yang menyakitkan untuk menjadi lebih baik. Sementara Lucky, dengan kelebihan fisik dan pandangan mata normalnya, memilih jalan kehancuran diri. Hendra menyelesaikan pelatihannya dengan predikat lulusan terbaik dalam spesialisasi penembak jitu. Ia tidak hanya mahir dalam menembak, tetapi juga ahli dalam penyusupan, bertahan hidup, dan kalkulasi taktis. Tubuhnya telah ditempa menjadi perisai, dan insting akurasinya telah diasah menjadi pedang tak kasat mata. Kontrak darahnya kini terbayar. Ia bukan lagi si buta dari kampung. Ia adalah Hendra, prajurit elit yang dipersiapkan untuk tugas-tugas paling berbahaya. Ia telah melampaui Lucky dalam segala hal. Kini, ia hanya menunggu tugas yang tepat. 10 tahun adalah rentang waktu yang mampu mengukir takdir menjadi dua jalur yang sangat berbeda. Bagi Hendra, 10 tahun adalah dedikasi, keringat, dan disiplin tanpa kompromi. Ia telah naik pangkat, bukan hanya menjadi penembak jitu,
tetapi salah satu aset pasukan khusus paling berharga di negara itu. Reputasinya dibangun di atas angka-angka statistik yang gila, akurasi 98% dalam kondisi terburuk. Latar ceritanya kini adalah Jakarta yang berkilauan dan dingin. Hendra tinggal di kompleks militer yang ketat, rutinitasnya diisi dengan latihan simulasi, kalibrasi senjata, dan pengawasan terhadap ancaman keamanan nasional. Ia sering berada di ketinggian, di balik jendela tebal gedung-gedung pencakar langit, memandang ke bawah. Kota megapolitan itu baginya adalah peta taktis, bukan tempat tinggal. Fisiknya kini adalah monumen disiplin. Otot-otot yang dulu terbentuk karena balas dendam, kini dipertahankan karena tanggung jawab. Ia telah meninggalkan segala urusan pribadi. Ia menjadi robot yang sangat efisien, sangat tenang, dan sangat mematikan. Suatu malam, Hendra duduk sendirian di ruang observasi di markas, membersihkan senapan sniper yang ia sayangi, sebuah mahakarya teknik yang bisa menjangkau target lebih dari 1 kilometer. Ia menyentuh laras dingin itu, mengingatkannya pada besi busur di loteng tua. Hanya saja, ini bukan lagi tentang ketenangan, melainkan tentang kecepatan cahaya peluru yang dilepaskan. Sudah selesai dengan istrimu, Hendra? Letnan Danu, rekan satu timnya, menyindir sambil menuang kopi. Hendra hanya tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Dia harus sempurna, Letnan. Sama seperti musuh. Letnan Danu tahu, Hendra adalah yang terbaik. Namun, di balik profesionalismenya, ada jarak yang tak terpecahkan. Ia seperti memiliki dinding baja di sekeliling jiwanya. Di sisi lain kota, di bawah lampu jalanan yang remang-remang dan bau anyir sampah, Lucky menjalani 10 tahun yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak menemukan jalan keluar dari lingkaran kejahatan yang ia mulai sejak SMA. Perundungan yang ia lakukan dulu hanyalah pengantar menuju kekerasan yang lebih besar. Lucky adalah perampok. Ia memimpin kelompok kecil yang berani, brutal, dan ceroboh. Ia mencari uang dengan cepat, tidak peduli pada konsekuensi, dan hidup dalam adrenalin yang terus-menerus. Wajahnya yang dulu arogan kini dihiasi bekas luka, matanya cekung, dipenuhi campuran kecanduan dan putus asa. Malam itu, Lucky dan kelompoknya berkumpul di sebuah gudang bobrok di kawasan pelabuhan. Rencananya adalah besar dan berisiko gila-gilaan, merampok Bank Centralindo di kawasan Sudirman, jantung finansial Jakarta. Kita masuk, cepat, dan kita keluar sebelum polisi tahu apa yang terjadi, ujar Lucky, tangannya memegang pistol semi-otomatis yang ia beli secara ilegal. Tapi, Luke, itu bank besar. Pengamanannya ketat. Protes Berto, salah satu anak buahnya yang paling penakut. Pengamanan ketat itu untuk orang lemah, Berto, desis Lucky, matanya berkilat dingin. Ini Jakarta. Kalau mau kaya, kita harus ambil yang terbesar. Apa kau pikir aku masih mau merampok warung pinggir jalan? Itu urusan anak kemarin sore. Lucky telah menjadi berandal sejati. Perasaannya tumpul, dan instingnya hanyalah tentang dominasi dan kekerasan. Ia telah melupakan sekolah, melupakan Hendra, dan melupakan konsekuensi. Ia hidup dalam fantasi kekuasaan sesaat. Di tengah pembicaraan itu, Lucky melihat berita di televisi usang di sudut gudang. Berita itu menampilkan wajah seorang jenderal yang baru-baru ini berhasil melumpuhkan jaringan terorisme. Di latar belakang, sekilas terlihat foto tim elit yang bertugas, terlalu buram untuk dikenali. Lucky tertawa sinis. Pahlawan. Aku benci pahlawan. Mereka itu hanya hiasan. Di dunia ini, yang menang adalah yang berani mengambil, bukan yang sok menjaga. Ia tidak tahu bahwa salah satu pahlawan hiasan yang ia cemooh, yang kini memiliki kemampuan membunuh yang tak tertandingi, adalah remaja lemah yang pernah ia sayat perutnya 10 tahun lalu. Malam berganti pagi. Hendra bersiap untuk tugas pengawasan rutin di salah satu gedung kementerian. Ia mengenakan seragam taktisnya, dingin dan efisien. Di sisi lain, Lucky dan kelompoknya bersiap menuju target mereka di pusat kota. Lucky mengenakan masker hitam, senjatanya terisi penuh, hatinya dipenuhi campuran ketakutan dan ambisi gila.
Kedua jalur itu kini berpotongan. Di Jakarta yang hiruk-pikuk, takdir telah selesai menyusun catur. Bintang di malam itu telah menyaksikan transformasi pahit kedua remaja tersebut, dan kini, ia siap menjadi saksi pertemuan tragis yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Jakarta lumpuh. Berita utama di semua kanal televisi adalah peristiwa penyanderaan di Bank Centralindo, gedung pencakar langit yang menjulang di jantung kawasan Sudirman. Kelompok perampok yang dipimpin oleh seorang pria brutal telah mengejutkan ibu kota dengan kecepatan dan kekejaman mereka. Di markas besar pasukan khusus, ketegangan terasa seperti kabel listrik bertegangan tinggi. Komandan operasi, Jenderal Wiratama, menunjuk langsung tim terbaik untuk misi dukungan strategis, Operasi Guardian. Tujuannya adalah mengisolasi ancaman, memastikan sandera aman, dan, jika negosiasi gagal, melumpuhkan perampok utama dengan presisi absolut. "Siapa yang kita kirim ke titik Alpha 5? Tanya Jenderal Wiratama, matanya tertuju pada peta taktis ban yang diproyeksikan di dinding. Titik Alpha 5 adalah gedung tertinggi 1 km di seberang Bank Centralindo, posisi ideal bagi penembak jitu. Hendra, Jenderal, jawab komandan lapangan dengan tegas. Tidak ada yang punya akurasi sejauh itu, secepat dia. Dia adalah aset vital kita. Hendra, kini Sersan Mayor, menerima perintah itu dengan ketenangan seorang profesional. Ia mengenakan seragam taktis gelapnya, memeriksa setiap bagian senapan sniper beratnya, seolah-olah memeriksa detak jantungnya sendiri, dan mendengarkan briefing terakhir di ruang rapat. Situasi, 3 perampok bersenjata di lantai 9. Mereka menahan 5 sandera, termasuk wakil kepala cabang, jelas komandan. Pemimpinnya sangat agresif. Dia menggunakan seorang wanita sebagai perisai manusia. Hendra melihat foto zoom in yang ditampilkan di layar. Seorang wanita cantik berambut gelap, tampak pucat karena ketakutan, lehernya diapit erat oleh lengan perampok itu. Fokus Hendra adalah pada target, pria berbadan kurus tinggi yang mengenakan masker balaclava hitam dan topi. "Hendra, tugasmu jelas." Instruksi Jenderal Wiratama, suaranya berat. "Posisi, Alpha 5, memberimu garis tembak yang bersih melalui jendela. Kau tidak boleh menembak kecuali ada perintah langsung dari saya, atau jika sandera berada dalam bahaya kematian seketika. Jika kami memberi perintah, kau harus menembak untuk melumpuhkan ancaman." "Paham." "Paham, Jenderal," jawab Hendra, suaranya mantap, tanpa getaran. Dia dan Letnan Danu, sebagai spotter, pemandu bidikan, bergegas menuju mobil yang sudah menunggu. Perjalanan singkat menuju gedung Alpha 5 terasa seperti perjalanan menuju lubang hitam. Saat mereka tiba di puncak gedung tinggi, di ruangan kosong berpendingin udara yang kini menjadi sarang operasi, Hendra mulai menyusun peralatan. Ia memasang bipod senapannya, menyamakan kedudukannya, dan memasang teleskop dengan cermat. Jarak tembak, 1020 meter. Di luar jangkauan kemampuan penembak jitu biasa tanpa persiapan matang. Namun, bagi Hendra, ini adalah permainan di taman belakang. Angin bergerak 0,5 meter per detik dari jam 9. Bisik Letnan Danu, membaca data dari alat canggihnya. Kelembaban rendah. Target bergerak sedikit. Hendra mengangguk. Ia memejamkan mata kirinya yang berawan, lalu menempelkan mata kanannya yang tajam pada bidikan teleskop. Jendela besar Bank Centralindo di seberangnya tampak seperti layar televisi yang memutar film horor nyata. Ia fokus. Ia melihat pergerakan para perampok. Ia melihat kepanikan di mata sandera. Dan kemudian, ia menemukan target utamanya, pemimpin perampok yang memegang pistol di pelipis sandera wanita itu. Ia mengatur fokus, memperjelas bayangan pria itu. Insting profesionalnya langsung mengambil alih. Ia menghitung marin kesalahan, titik masuk peluru, hingga efek turbulensi di antara 2 gedung tinggi. "Komandan, target sudah terkunci," bisik Hendra kemih kecil di tenggorokannya. Di pusat komando, Jenderal Wiratama menghela napas. Mereka hanya bisa menunggu, berharap negosiasi berhasil. Namun, Hendra tahu, jika mereka memintanya menembak,
Nasib Sandra dan nasib perampok itu hanya akan dipisahkan oleh satu tarikan pelatuk. Ia siap. Keheningan di titik Alpha 5 terasa tebal dan menghimpit, hanya dipecah oleh bisikan pelan Letnan Danu yang terus melaporkan kondisi angin. Hendra berada dalam mode yang ia kenal baik, mode non-emosi. Otaknya adalah kalkulator yang menghitung jarak, sudut, dan lead time peluru. Ia fokus pada garis tembak yang sempit, pada kepala si perampok yang bergerak-gerak di balik perisai manusia. Negosiasi di lapangan berjalan buntu. Perampok itu menolak mundur. Tuntutannya gila, dan waktu berlalu semakin lama. Ketegangan menggerogoti setiap orang, kecuali Hendra, yang napasnya teratur dan tenang. Komandan mendesak, bisik Danu. Katanya, coba dapatkan identitasnya jika memungkinkan. Mungkin ada file lama. Hendra mengangguk tipis. Ia menggerakkan zoom pada teleskopnya, memperbesar bidikan pada kepala perampok tersebut. Masker balat lava hitam itu menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi mata perampok itu terlihat jelas, ceking, penuh amarah, dan memancarkan keputusasaan yang brutal. Lalu, hal yang tak terhindarkan itu terjadi. Perampok itu merasa frustrasi dengan negosiasi, melakukan kesalahan fatal. Ia mengangkat sedikit maskernya, mungkin untuk menggaruk hidungnya atau sekadar mengambil napas dalam-dalam, hanya sepersekian detik. Mata Hendra, yang didukung lensa teleskop berteknologi tinggi, menangkap detail itu dengan kecepatan luar biasa. Ia melihat struktur tulang pipi yang tinggi, dagu yang keras, dan mata itu. Dunia Hendra mendadak berhenti berputar. Seluruh pelatihan, kedisiplinan, dan profesionalisme yang ia bangun selama 10 tahun mendadak runtuh seperti kartu yang tertiup angin. Jantungnya yang selama ini stabil berdetak seperti genderang perang di dadanya. Ia menarik napas tajam. Ia mengenal mata itu. Ia mengenal struktur wajah itu. Itu adalah wajah yang menghantui tidurnya selama masa remaja. Wajah yang dipenuhi ejekan, kekejaman, dan kebanggaan akan kekuasaan. Lucky. Pria yang kini ia bidik, yang hidupnya berada di ujung jari telunjuknya, adalah Lucky, perundung yang menyayat perutnya dengan pisau lipat 10 tahun lalu, yang memanggilnya, si buta dari kampung, setiap hari. Hendra, ada apa? Bidikanmu goyah. Danu menyentak pelan. Hendra tidak menjawab. Ia menekan wajahnya lebih dekat ke teleskop, memaksakan dirinya untuk yakin. Tidak mungkin. Ini pasti halusinasi. Tetapi semakin ia melihat mata Lucky yang liar dan putus asa itu, semakin ia melihat bayangan masa lalu. Bayangan Lucky muda yang menendang Hendra yang tersungkur di aspal. Ini bukan sekadar penjahat yang ia bidik. Ini adalah tugas yang bertabrakan frontal dengan dendam yang tertanam di tulangnya. Aku bisa melumpuhkannya. Atau, aku bisa mengakhiri penderitaanku. Di pusat komando, Jenderal Wiratama memberi perintah baru. Negosiasi gagal. Dia mengancam akan menembak Sandra wanita itu. Hendra, siapkan bidikan, tunggu instruksi tembak. Suara komandan bergema di RPH Hendra, mendesak, memaksa. Namun, tangan Hendra yang memegang senapan justru terasa mati rasa. Dilema moral dan emosional terbesar dalam hidupnya terjadi saat ini, dari jarak 1020 meter, jarak yang nyaris mustahil untuk bidikan emosional. Lucky di seberang sana, dalam keputusasaan yang memuncak, mulai berteriak histeris, pistolnya gemetar di pelipis Sandra. Ia siap menembak. Lakukan, Hendra. Sekarang, perintah komandan, tegang. Hendra menarik pelatuknya, tetapi kemudian berhenti. Otaknya berputar cepat, menghitung kemungkinan. Insting akurasinya menjerit. Ia bisa menembak tangan Lucky. Ia bisa melumpuhkan bahunya. Ia bisa membuat Lucky menderita. Namun, bayangan sayatan pisau di perutnya mendominasi. Kau akan selalu kalah. Kata-kata Lucky berbisik di benaknya. Inilah kesempatan yang tak akan datang dua kali. Kesempatan untuk membuktikan, tidak hanya kepada Lucky, tetapi kepada Hendra yang remaja bahwa ia telah menang. Kemenangan ini haruslah absolut. Tangan Hendra gemetar,
tetapi bukan karena ketakutan. Itu adalah pertempuran batin antara sumpah prajurit dan pembalasan pribadi yang akhirnya menemukan jalannya. Ia mengabaikan rasa nyeri di mata kirinya yang seolah ikut berdenyut, dan menggeser bidikan 1 milimeter ke kiri, bukan untuk menghindari peluru, tetapi untuk memastikan peluru itu mencapai jantung Lucky dengan sempurna. Di ruang observasi gedung pencakar langit itu, waktu terasa melambat hingga nyaris beku. Letnan Danu, yang berada di sebelah Hendra, merasakan ketegangan yang aneh. Bukan ketegangan karena misi, melainkan ketegangan yang berasal dari keheningan Hendra yang mendadak. "Hendra, kau dengar aku?" "Eksekutor," teriak Jenderal Wiratama dari Airpage. Suaranya pecah karena kepanikan. "Dia akan membunuh Sandera. Tembak sekarang." Hendra tidak bergerak. Mata kanannya terpaku pada bidikan teleskop. Ia melihat Lucky, 1020 meter jauhnya, menarik lengan Sandera wanita itu dengan brutal. Wanita itu menjerit. Lucky mulai mengangkat pistolnya ke pelipis Sandera. Ini adalah momen kritis. Jika Hendra gagal, Sandera akan mati. Jika ia menembak dan hanya melukai Lucky, Lucky bisa panik dan menarik pelatuknya lebih dulu. Hendra harus melakukan perhitungan terkompleks dalam hidupnya. Perhitungan fisik. Jarak 1020 meter. Kecepatan angin 0,5 meter per detik dari jam 9. Bullet drop, penurunan peluru harus dikoreksi 82 mil ke atas. Wind drift, pergeseran angin harus dikoreksi pukul 0,15 mil ke kanan. Semua perhitungan itu ada di ujung jarinya. Telah dipelajarinya hingga menjadi insting. Ia bisa menembak Lucky di dada, di kepala, di tangan, dengan akurasi sempurna, melaksanakan tugasnya. Perhitungan emosi. Lucky adalah perundung yang memberinya nyeri fisik, tendangan, dan luka abadi, sayatan pisau, 10 tahun lalu. Lucky adalah orang yang memberinya tekad besi untuk menjadi monster akurasi ini. Jika ia menembak untuk melumpuhkan bahu kaki, Lucky akan hidup, menderita, dan mungkin ia akan dihukum bertahun-tahun, pembalasan yang tertunda. Jika ia menembak untuk membunuh jantung kepala, ia memenuhi tugasnya dan menutup bab masa lalunya secara permanen. Hendra menutup mata kirinya yang berawan, lalu memejamkan mata kanannya yang tajam selama 2 detik. Dalam kegelapan singkat itu, ia melihat lagi wajah Lucky, bukan yang sekarang, tetapi Lucky remaja yang mengejeknya, yang meludah padanya. "Kau meremehkanku. Kau bilang aku buta. Kau bilang aku akan selalu kalah." Insting pembunuh yang terlatih dan dendam yang terkunci rapat selama 10 tahun pecah bersamaan. Hendra menyadari, ia tidak hanya ditugaskan untuk menyelamatkan Sandera. Ia ditugaskan untuk mengambil keputusan hidup dan mati. Dan Lucky telah memutuskan nasibnya sendiri saat ia memilih jalan kekerasan. Ia membuka matanya. Ia mengabaikan panggilan mendesak Jenderal Wiratama yang kini berteriak di Eamiece-nya. "Aku akan mengambil tembakan," bisik Hendra ke Danu, suaranya serak. "Koreksi anginku sendiri." "Tapi datanya." "Aku merasakan pergeserannya," potong Hendra, dingin. Instingnya memberitahu ada desah angin kecil yang naik dari celah gedung, yang tidak terdeteksi alat. Ia melakukan koreksi minimal, yang seharusnya sangat berisiko untuk target yang bergerak. Lucky kini menodongkan pistolnya ke pelipis Sandera, wajahnya berlumuran keringat. Ia hanya berjarak 1 milimeter dari menarik pelatuk. Hendra menarik napas terakhirnya. Ia menunggu jeda antara 2 detak jantung Lucky, momen zero yang dulu ia pelajari dari panahan, saat tubuh target berada pada titik paling diam. Ia menarik pelatuk dengan kehalusan yang tak terbayangkan. Dor! Suara tembakan itu memecahkan keheningan, tetapi Hendra tidak mendengarnya. Ia hanya melihat pergerakan peluru itu di benaknya. Peluru kaliber besar itu melesat menembus udara, menyeberangi jarak lebih dari 1 kilometer. Di seberang sana, Lucky terkejut. Sebelum sempat menarik pelatuk pistolnya, ia merasakan hentakan keras yang aneh di dadanya. Ekspresi di wajahnya, yang baru saja dipenuhi amarah, mendadak berubah menjadi keterkejutan absolut. Matanya, yang begitu dibenci Hendra, terbelalak lebar.
Lucky ambruk ke belakang. Pistolnya terlepas, melayang di udara. Darah langsung memancar dari dada kirinya, membasahi kemeja yang ia kenakan. Sandera wanita itu terjatuh. Selamat, tetapi histeris. Target lumpuh. Target berhasil dilumpuhkan. Teriak Danu, lega. Namun, Hendra masih menempel pada teleskopnya. Tahu betul, itu bukan lumpuh. Ia tidak menembak bahu. Ia tidak menembak tangan. Ia menembak Lucky tepat di jantung. Akurasinya sempurna, koreksi anginnya tepat, dan ia telah mengambil nyawa orang yang dulu merundungnya. Sebagai tugas, namun dengan keputusan pribadi yang kejam. Dentuman peluru itu mungkin hanya terdengar seperti jentikan jari bagi sebagian besar orang di Jakarta, tetapi bagi Hendra, itu adalah akhir dari masa remaja dan awal dari kesunyian yang dingin. Ketika tubuh Lucky ambruk, situasi di Bank Centralindo langsung berbalik. Sandera wanita itu segera dievakuasi, perampok yang tersisa menyerah, dan misi dinyatakan sukses total. Di tengah kekacauan itu, keheningan yang mencekam menyelimuti ruang Alpha 5. Letnan Danu melompat kegirangan, menepuk bahu Hendra keras-keras. Sempurna, Sersan Mayor. Tembakan 1020 meter tepat di dada. Kau menyelamatkan semua orang. Kau pahlawan. Hendra tidak bereaksi. Ia perlahan menarik wajahnya dari teleskop, tetapi matanya masih terpaku pada jendela di seberang sana. Ia melihat kerumunan polisi mulai menyerbu masuk, menanggulangi kekacauan yang ada. Ia tidak melihat heroik atau kemenangan. Ia hanya melihat darah yang mulai merembes di kemeja Lucky. Hendra. Danu menyadari ada yang salah. Raut wajah Hendra dingin, pucat, dan matanya memancarkan kekosongan yang mengkhawatirkan. Saya butuh data peluru, ujar Hendra, suaranya pelan dan nyaris tanpa emosi. Kenapa? Semua berjalan lancar. Saya melenceng dari instruksi, kata Hendra, memotong. Perintahnya melumpuhkan. Saya menembak jantung. Danu terdiam. Sebagai rekan, ia tahu bahwa melumpuhkan seringkali berarti mengeliminasi dalam konteks operasi khusus. Tetapi mendengar Hendra mengucapkannya dengan penekanan pada kata jantung menimbulkan getaran aneh. Itu adalah pilihan terbaik. Hendra, dia hampir menembak Sandera. Keputusanmu benar. Danu mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri merasa ragu. Hendra tidak menanggapi. Ia mulai membongkar senapannya dengan gerakan mekanis dan teratur, membersihkan setiap bagian, seolah-olah membersihkan pikiran dari ingatan. Dampak emosional. Saat mereka kembali ke markas, berita telah menyebar. Jenderal Wiratama memuji Hendra habis-habisan di hadapan media. Seorang penembak jitu anonim telah menunjukkan akurasi dan keberanian luar biasa, menyelamatkan nyawa Sandera. Hendra dielu-elukan sebagai pahlawan nasional. Namun, di ruang interogasi khusus, Hendra harus menghadapi pertanyaan dari tim penyelidik internal. Pertanyaan-pertanyaan itu bersifat teknis. Bagaimana ia menghitung koreksi angin, mengapa ia mengambil tembakan mematikan alih-alih pelumpuhan. Sersan Mayor Hendra, apakah ada faktor emosional yang memengaruhi bidikan Anda? Tanya seorang perwira intelijen, menatap Hendra dengan tajam. Hendra mendongak. Di matanya, intelijen itu hanya melihat baja yang dingin. Tidak, Mayor, jawab Hendra, suaranya datar. Target adalah ancaman tertinggi yang siap membunuh Sandera. Saya mengambil tembakan untuk mengakhiri ancaman dengan cara yang paling efisien, demi keselamatan Sandera. Perhitungan saya murni taktis. Ia berbohong. Ia telah bersumpah untuk jujur, tetapi ia tidak akan pernah mengakui bahwa emosi dan dendam masa lalu telah menjadi koreksi tersembunyi dalam bidikannya. Ia tidak bisa mengatakan, saya menembak Lucky karena ia pernah membuat saya berdarah 10 tahun lalu. Hendra lolos dari interogasi. Secara profesional, ia adalah pahlawan. Secara hukum, tindakannya dapat dibenarkan. Tetapi di dalam dirinya, ia merasa kosong. Ia tidak merasakan kepuasan balas dendam. Ia tidak merasakan kemenangan.
Yang ia rasakan hanyalah keterhubungan tragis antara masa lalu dan masa kini. Cacat di mata kirinya yang dulu menjadi sebab penderitaannya, kini telah ditempa menjadi keahlian yang merenggut nyawa si pelaku penderitaan. Malam itu, Hendra berdiri di kamar kecilnya, di depan cermin. Ia melepaskan seragam, memperlihatkan tubuh yang penuh otot dan tanpa celah, kecuali bekas luka tipis di bawah tulang rusuk kirinya, peninggalan pisau lipat Lucky. Ia menyentuh luka itu. Dingin. Lucky telah kalah, dihukum oleh insting Hendra yang abnormal. Tetapi Hendra, dalam kemenangannya, tidak menemukan penebusan, melainkan hanya menyadari satu hal. Ia telah menggunakan keahliannya yang luar biasa bukan hanya untuk tugas negara, melainkan juga untuk menghukum seorang manusia yang hidupnya juga telah hancur oleh jalan gelap pilihannya sendiri. Dendam itu telah terbayar lunas. Tetapi biayanya adalah kedamaian jiwa Hendra. 6 bulan berlalu sejak operasi Guardian. Hendra telah menerima bintang jasa atas keberanian dan akurasinya. Ia adalah ikon, poster bagi kehebatan pasukan khusus, pahlawan yang disanjung media dan dihormati rekan-rekan militernya. Namun, dalam kesunyian kamarnya, ia merasa bagai orang asing. Penghargaan itu terasa hampa, dan sorotan publik terasa menyakitkan. Ia berhasil menipu dunia dan tim investigasi internal, tetapi ia tidak bisa menipu mata kanannya sendiri. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat reran adegan di teleskop, wajah terkejut Lucky, sesaat sebelum peluru itu mengenai sasaran. Hendra menyadari, akurasi supernaturalnya yang mampu menghitung pergeseran angin hingga milimeter, gagal menghitung satu hal, berat moral dari tindakannya. Ia telah membunuh Lucky, bukan hanya karena tugas, tetapi karena ia memilih untuk menembak jantung, memanfaatkan misi negara untuk memuaskan tuntutan dendam yang tersembunyi. Ia mencari pembenaran, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Lucky adalah penjahat yang ditakdirkan mati di tangan siapapun. Tetapi suara hatinya berbisik, kau telah menggunakan keahlian tertinggi yang kau miliki, yang kau peroleh dari rasa sakitnya, untuk menghukumnya, bukan hanya menyelamatkan Sandera. Suatu sore, Hendra mengambil cuti mendadak. Ia kembali ke kampung halamannya yang sudah lama ia tinggalkan. Ia tidak mengunjungi rumah lamanya, tetapi langsung menuju loteng tua yang pengap. Debu tebal menyelimuti busur panah kayunya, dan sarang laba-laba menutupi papan tulis kecil yang dulu ia gunakan untuk mencatat perhitungan angin. Ia duduk di lantai kayu yang dingin, memegang busur itu. Panah. Olahraga yang mengajarkannya ketenangan, fokus, dan perhitungan. Olahraga yang menyelamatkannya dari rasa putus asa. Ia ingat apa yang pernah Lucky katakan saat ia tersungkur di aspal, kau akan selalu kalah. Saat itu, Hendra percaya kemenangan adalah melampaui Lucky secara fisik dan status. Ia telah melakukan itu, ia menjadi sniper elit sementara Lucky menjadi perampok yang tergeletak tak bernyawa. Namun, ia baru menyadari arti kekalahan yang sesungguhnya. Kekalahan adalah membiarkan dendam mengarahkan peluru Anda. Hendra kini melihat bahwa ia dan Lucky, meskipun berada di jalur yang sangat berbeda, sama-sama telah hancur oleh kegelapan. Lucky hancur karena memilih jalan kekerasan dan kejahatan. Hendra, di sisi lain, menang secara fisik dan profesional, tetapi jiwanya hancur saat ia membiarkan trauma masa lalu memimpin aksi di masa kini. Ia mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara loteng yang berdebu. Ia bangkit, mengambil papan tulis kecil itu, dan menghapus semua coretan rumus, angka, dan statistik. Ia ingin kembali ke titik nol. Ia mengambil spidol. Ia tidak menulis rumus balistik baru, melainkan hanya menulis satu kalimat, kalimat yang ia butuhkan untuk melanjutkan hidup. Kekuatan sejati bukanlah akurasi membunuh, tetapi akurasi untuk memilih hidup. Ini adalah garis akhir bagi dendam itu. Hendra meninggalkan loteng itu. Ia tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka yang harus dibalas, melainkan sebagai sebuah tempaan yang kini harus ia gunakan untuk kebaikan, bukan pembalasan. Beberapa minggu kemudian, ia mengajukan permohonan transfer. Ia meninggalkan tim elit penembak jitu dan memilih untuk menjadi instruktur keamanan dan taktik di daerah perbatasan yang rawan konflik. Ia akan menggunakan akurasi dan keahliannya untuk melindungi, melatih, dan memperbaiki
bukan lagi untuk menghukum secara mutlak. Dalam seragam barunya, di hadapan rekrutan muda yang menatapnya penuh kagum, Hendra kini berdiri tegak. Ia adalah legenda yang berjalan. Namun, di dalam hatinya, ia membawa pengakuan bahwa ia pernah gagal dalam moralitas. Setiap pagi, saat ia bercermin, ia melihat bekas luka pisau di perutnya, dan ia melihat mata kirinya yang berawan. Ia telah menerima keduanya. Kekurangan fisik itu telah memberinya kekuatan luar biasa. Dan kekuatan luar biasa itu telah mengajarkannya kerendahan hati dan harga sebuah nyawa. Kisah Hendra menjadi sebuah pesan moral. Transformasi dari korban menjadi pahlawan memang mungkin. Namun, kemenangan sejati bukanlah mengakhiri hidup si penindas, melainkan mengakhiri kebencian di dalam diri sendiri, dan menemukan cara untuk menggunakan anugerah terhebat Anda, seburuk apapun asalnya, untuk membangun masa depan yang lebih bermartabat. Ia adalah Sersan Mayor Hendra, pahlawan dengan akurasi yang mustahil. Dan ia kini mulai mencari ketenangan sejati yang tak dapat dibeli dengan bintang jasa, tetapi hanya dapat ditemukan melalui pengampunan diri dan pelayanan tanpa pamrih.